Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara SOS bersama saya Michael. Yuk sebelum kita mulai SOS pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai kami menjalani hari-hari kami, melewati setiap permasalahan kehidupan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita memiliki tema winner mentality, mental seorang pemenang. Kita sudah dengar banyak hal tentang bagaimana memiliki mental seorang pemenang dari khotbah-khotbah kemarin, hari Minggu oleh Bapak Gembala, dan ada pendeta dari luar juga. Hari ini saya juga mau bagikan beberapa tips untuk bisa menjadi pemenang. Kita punya mental pemenang itu bagaimana cara? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita miliki di dalam diri kita sehingga kita bisa punya mental seorang pemenang? Hari ini saya mau bahas tentang kejadian seorang anak Tuhan. Kita bicara tentang Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu pasti tahu tentang kisah seorang Yosua dan Kaleb. Saya mau bagikan satu hal terlebih dahulu seperti ini Bapak Ibu. Dalam dunia sekuler, saya memperoleh suatu quotes ini Bapak Ibu. Quotes-nya berbunyi seperti ini. Ketika kita mau memenangkan sebuah pertandingan atau kita mau memenangkan sebuah pertempuran, kalau kita mengenal lawan kita, itu kita 50% sudah mengetahui, sudah menguasai peperangan itu Bapak Ibu. Kalau kita mengenal lawan kita. Jadi hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kita menghadapi masalah, gimana kita bisa menjadi pemenang? Kita pasti menghadapi masalah terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan kita harus mengenali siapa yang kita lawan dalam permasalahan itu. Akankah kita melawan orang lain si A, si B, atau kita sedang approach ke orang, mendekati orang, kita prospek orang? Siapa lawan bicara kita seperti itu? Ataukah kita melawan kedagingan kita melawan hawa nafsu kita? Kita harus mengenali terlebih dahulu. Tapi hari ini saya nggak mau bicara tentang bagaimana mengenali musuh kita. Saya nggak mau bahas di situ Bapak Ibu. Karena topiknya adalah memiliki mental, jadi lebih ke arah diri kita sendiri Bapak Ibu. Yosua dan Kaleb, kalau Bapak Ibu tahu, ceritanya adalah mereka itu mau masuk ke tanah Kanaan. Setelah masa Musa dipimpin oleh Yosua, mereka itu mau masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada 12 orang yang diutus, 10 orang di antaranya berkata, nggak bisa, kita nggak bisa masuk tanah Kanaan karena bangsanya besar-besar, bangsanya itu raksasa, kita bagaikan belalang melawan mereka. Akhirnya ketakutanlah ke 10 orang itu. Tapi berbeda dengan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Mereka tahu, mereka ingat janji Tuhan, mereka nggak lupa akan janji Tuhan. Saya mau ajak kita buka di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat ke-6 berbicara demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang Yosua dan Kaleb pegang Bapak Ibu. Dia ingat, oh kalau Tuhan itu pasti menyertai aku, Tuhan itu pasti nggak akan membiarkan aku, nggak akan pernah meninggalkan aku. Itu yang Yosua dan Kaleb pegang. Jadi ketika menghadapi masalah, ketika dia tahu, ketika mau masuk tanah Kanaan ini, ternyata bangsanya besar-besar, dia nggak takut, mereka nggak jadi takut. Bahkan di Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di sini
Yosua dan Kaleb, dia ingat akan janji Tuhan. Dia tahu Tuhan akan menyertai, sehingga dia bisa berkata-kata, kita pasti akan mengalahkannya. Karena dia tahu, mereka tahu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa, kekuatan, punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan itu, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang besar. Bangsa-bangsa itu pasti bisa dikalahkan. Hari ini ada 2 poin bagaimana kita tuh bisa menghadapi peperangan dan kita memiliki mental seorang pemenang, dan pada akhirnya kita akan menang. Hari ini saya mau bagikan 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah fokus Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau bertanding, ketika kita mau bertempur, saya boleh katakan, saya analogikan seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi pertempuran atau pertandingan, saya yakin dan percaya itu nggak cuma sekali pertempuran atau sekali pertandingan Bapak Ibu. Ya mungkin ada beberapa yang cuma sekali pertandingan selesai. Tapi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita menghadapi pertandingan iman kita menjalani pertandingan iman kita ini bukan cuma short term, bukan cuma jangka pendek, tapi kita long term, jangka panjang Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya, kalau saya boleh analogikan itu, long termnya ini nggak cuma ada pertandingan sekali 2 kali aja, tapi banyak Bapak Ibu. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, kita menghadapi pertandingan, kita menghadapi pertempuran, itu saya boleh bagi dalam 2 hal Bapak Ibu. Jadi ada yang saya namakan war sama battle, ada yang namanya perang dan pertempuran. Kalau boleh dipisahkan seperti yang saya analogikan adalah seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi war, kita menghadapi perang, kita juga pasti namanya akan menghadapi battle, pertempuran-pertempuran kecil Bapak Ibu. Sama seperti ketika bangsa Indonesia itu melawan Belanda, perang dengan Belanda, Indonesia juga menghadapi perang-perang kecil. Mungkin perang di Ponorogo, mungkin perang di daerah lain, mungkin perang di daerah mana. Tapi ada pertempuran kecil yang terjadi. Dan itu menjadi satu bagian dalam satu perang ini Bapak Ibu. Nah, sama seperti kita. Ketika kita sedang berperang, itu kita juga mengalami pertempuran-pertempuran kecil. Nah, poin yang pertama, kita tuh harus fokus Bapak Ibu. Fokusnya kemana? Itu yang menentukan kemana kita jalan. Kalau seperti Yosua dan Kaleb, fokusnya dia sama Tuhan, fokusnya jelas sama Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, fokusnya mereka jelas. Fokusnya mereka nggak bergeser. Beda dengan ke-10 orang yang lainnya. 10 orang yang lain, ketika dia melihat masalah, oh bangsa ini besar-besar, bangsa ini raksasa. Fokusnya mereka ke sana. Fokusnya mereka nggak lagi ke firman Tuhan, nggak ke janji Tuhan lagi. Banyak dari kita mungkin hari-hari ini kita tuh terkecoh, kita ke distract dengan keadaan lingkungan sekitar, dengan ancaman-ancaman yang mungkin baru datang, dengan fakta-fakta yang mungkin baru terbuka, dengan hal-hal yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan itu membuat kita, fokus kita tuh beralih dari yang tujuan Tuhan, dari janji Tuhan, itu beralih ke fakta yang terjadi. Berapa banyak dari kita yang mengalami hal itu Bapak Ibu? Makanya hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau punya mental pemenang, kita harus fokus. Ketika kita mau bertanding, seorang atlet kalau mau bertanding, dia harus fokus Bapak Ibu. Kalau kita boleh analogikan di pertandingan lari ya Bapak Ibu ya, kalau bertanding itu pasti nggak cuma 1-2 orang, mungkin ada 5-10 orang. Dalam bertanding lari, seorang atlet mungkin dia akan melihat dari sisi kiri atau sisi kanannya ada atlet yang mungkin sudah membalap. Oh, kiri membalap, kanan membalap. Kalau dia cuma fokusnya cuma, waduh aku udah kebalap, udah menyerah aja, percuma, nggak akan menang sampai garis akhir. Makanya kita fokusnya harus jelas. Kita harus menjaga fokus kita. Bukan cuma fokusnya jelas, tapi kita harus maintain. Kita menjaga fokus kita. Jangan sampai kita ke distract oleh hal-hal yang lain, hal-hal yang mungkin nggak perlu Bapak Ibu. Kita harus tetap bisa fokus, tetap fokus pada tujuan kita menang. Dan yang lagi mau saya bagikan adalah ketika kita mengalami pertempuran kecil, kita pasti berjuang di pertempuran itu Bapak Ibu. Mungkin kita menang awalnya, pertempuran kecil. Nah, ini juga yang bisa menjadi melencengkan fokus kita. Ketika kita menang di pertempuran kecil, biasanya kita menjadi apa? Lengah. Mungkin kita menang kecil aja, kita sudah selebrasi besar-besaran Bapak Ibu. Ya ini juga nyambung dari khotbah Ibu Syoklim yang kemarin. Nggak cepat puas, itu salah satu mental pemenang. Itu betul Bapak Ibu. Jadi ketika kita mungkin sudah mengalami kemenangan kecil,
Jangan kita fokus kita jadi melenceng, terus kita jadi aku udah menang kok, wah pertandingan ini aku udah menang, nanti pasti gampang. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap fokus, kita harus tetap menjaga fokus kita. Kita udah punya fokus yang jelas dan kita jaga fokus kita sampai ke tujuan supaya kita bisa sampai menang. Mungkin dalam pertandingan itu kita juga ada tim ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya boleh bilang di hari-hari ini, tim kita tuh siapa? Mungkin orang terdekat kita, suami kita, istri kita, keluarga kita mungkin. Itu yang menjadi tim kita untuk, tim sukses kita untuk bisa menang, untuk maju. Karena ya saya yakin dan percaya ketika kita menghadapi peperangan, kita nggak bisa berperang sendirian Bapak Ibu. Perumpamaan Bapak Ibu tentang penundaan. Ada sebuah cerita bahwa seekor kuda untuk yang biasa dipakai berperang itu tapal kakinya tuh pakunya lepas satu Bapak Ibu, dan ada seorang bawahan yang menunda melakukan masang kembali pakunya itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi akibatnya? Sepatu kudanya itu terlepas Bapak Ibu, jadi tapal kudanya terlepas sehingga membuat kuda ini berlarinya tidak bisa optimal. Kuda ini nggak bisa berlari seperti biasanya. Padahal kuda ini ternyata dia memiliki tugas, ditugaskan oleh jenderal perangnya untuk pulang ke markasnya untuk menyampaikan suatu pesan Bapak Ibu. Tapi karena kuda ini tidak bisa berlari dengan optimal, pada akhirnya kuda ini menyampaikan pesan juga terlambat Bapak Ibu, sehingga akhirnya membawa kepada kekalahan kepada dalam peperangan ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan penundaan, mungkin kita merasa penundaan ini cuma sebentar, tapi yuk, itu pasti nanti ngefek ke peperangan kita, ngefek ke pertandingan kita. Jadi saya menghimbau, yuk kita nggak melakukan penundaan ini Bapak Ibu. Saya mau ajak kita buka di Filipi ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini bicara tentang fokus Bapak Ibu. Jadi ayat yang 13 ini bicara tentang fokus yang tadi sudah kita bahas, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua adalah tidak suka menunda. Ketika kita sudah tahu fokus kita kemana, kita nggak boleh menunda. Kalau kita tahu fokusnya kita apa, tapi kita santai-santai Bapak Ibu, itu bisa dilakukan nanti, itu bisa dilakukan besok, minggu depan mungkin. Nah, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita harus punya kebiasaan, kita punya habit tidak suka menunda Bapak Ibu. Karena percayalah, ketika dengan kita melakukan penundaan, itu salah satu penundaan itu termasuk salah satu ciri orang yang malas Bapak Ibu. Dan ketika kita malas, kita nggak akan bisa jadi pemenang. Jadi kalau kita suka menunda, mungkin banyak dari kita denial. Enggak, saya nggak malas kok. Saya bukan orang yang malas, saya orang yang rajin. Tapi coba kita cross check ke hati kita. Apa kita sering menunda segala sesuatu? Mungkin nundanya nggak lama. Mungkin kita berangkat menunda itu, nundanya pulang, nanti lakukan 5 menit ke depan. Tapi itu kita sudah mulai menunda. Ketika kita terbiasa menunda, lama-kelamaan penundaan itu akan semakin lama. Dan kalau kita menunda, otomatis kita tidak melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang kalau kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu? Saya mau kasih satu quotes gini Bapak. Percayalah, penundaan itu tidak akan membuat hal menjadi lebih baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita harus melakukan segala sesuatu, penundaan itu nggak akan membuat hal itu menjadi lebih baik. Mungkin kita punya excuse, bukan saya menunda, saya cuma memikir, saya lagi berpikir bagaimana melakukannya. Saya cuma berpikir ulang. Dalam melakukan segala sesuatu kan kita harus mikir, kita harus punya 1000 kali mikir supaya kita nggak salah langkah. Mungkin kita punya excuse seperti itu, mungkin kita punya pembelaan diri seperti itu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai pembelaan diri Bapak Ibu. Kalau memang harus kita lakukan. Kalau memang Tuhan suruh kita lakukan, Tuhan suruh kita melayani, Tuhan suruh kita menabur, lakukan Bapak Ibu, jangan menunda. Kan aku belum diberkati, kan aku belum punya cukup waktu untuk melayani, kan aku belum punya cukup waktu untuk saat teduh di rumah. Yuk, kita nggak mau menunda Bapak Ibu. Kalau kita mau punya mental seorang pemenang, kita harus fokus yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh menunda Bapak Ibu. Karena kalau kita mau menang, atlet-atlet kalau mau menang, dia nggak boleh menunda.
dia harus jalan, dia harus berlari, dia harus bekerja sekuat tenaga untuk menjadi pemenang. Jadi hanya 2 poin itu yang mau saya bagikan pada hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mau punya mental pemenang, yuk kita belajar, kita fokus dengan apa yang ada di hadapan kita, apa yang Tuhan taruh untuk masa depan kita fokus ke sana, kita fokus ke hal yang sudah Tuhan taruh, dan kita nggak menunda. Menunda ini kenapa saya taruh di kedua, bukan berarti nggak penting Bapak Ibu, tapi kita setelah fokus, kita harus segera lakukan, kita jangan menunda. Jadi yuk kita mau belajar hari-hari ini, kita mau fokus, kita mau segera melakukan, nggak ada penundaan. Biarlah Tuhan itu mau berkati kita ketika kita juga sudah melakukan bagian kita, maksud saya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan bagian kita, percayalah Tuhan pasti juga akan menolong kita dengan melakukan bagian yang memberkati kita Bapak Ibu. Ya, itu yang mau saya bagikan. Kiranya SOS hari ini boleh mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Mungkin ya hari-hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat, kita sudah sedang mengalami pergumulan yang berat mungkin Bapak Ibu. Yuk kita mau tetap fokus, kita mau tetap di jalannya Tuhan, fokus dalam Tuhan, dan kita segera melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk SOS pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami memiliki fokus yang jelas, dan kami terus melakukan apa yang menjadi fokus kami, apa yang di hadapan kami Tuhan. Biarlah kami terus Kau kuatkan Tuhan, Kau yang menuntun langkah kami Tuhan, menjalani hari-hari kami yang penuh dengan permasalahan hari-hari ini mungkin Tuhan. Biarlah Kau terus kuatkan kami Tuhan, Kau terus bimbing kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam jalan-Mu Tuhan, dan ajar kami Tuhan tidak menunda apa yang ada di depan kami ini Tuhan. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan segera Tuhan, dengan tidak bermalas-malasan Tuhan, sehingga kami boleh Kau lihat kami tampil sebagai orang yang layak untuk menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Kau terus yang jagai kami Tuhan, Kau yang terus lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Kau yang jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau sendiri yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami, dari yang tertinggi dan terendah sampai terendah Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja, melayani dengan rasa takut akan Kau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, kota yang kami cintai ini Tuhan. Kau terus berikan keamanan, ketentraman Tuhan, damai sejahtera boleh terus ada dalam kota ini Tuhan, sehingga kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini, di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang mempertajani yang kami kasihi Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu. Biarlah hikmat surga boleh turun atas mereka. Biarlah mereka boleh memimpin kami, membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pertemuan kami di SOS kami berikutnya, biarlah kami boleh semakin hari semakin antusias, semakin semangat dalam belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Kita berjumpa pada SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.